Aku berlari menunduk, bukan karena terlambat masuk kelas. Aku berlari dari ponselku sendiri yang bergetar hebat di saku jasku. Aku berlari dari ratusan pasang mata yang menatapku, penuh rasa ingin tahu, kasihan, dan ya, cemoohan. Udara di sekitarku terasa mengental. Setiap bisikan terdengar seperti jarum yang menusuk gendang telingaku. Udah lihat beritanya, gila, akun gosip sekolah meledak. Sumpah gila, kasihan si wakil ketua. Kasihan kenapa? Udah ketebak kali, mana mungkin langgeng. Bisikan-bisikan itu bukan lagi imajinasiku. Itu nyata. Aku menabrak seorang adik kelas, membuat tumpukan bukunya berjatuhan. Aku tidak berani berhenti untuk meminta maaf, hanya bergumam maaf-maaf lalu terus berlari. Wajahku terasa panas. Tujuanku adalah satu, toilet perempuan, lantai 3, gedung C. Tempat paling terpencil di sekolah, yang jarang didatangi siapapun. Aku mendorong pintu dengan keras, berlari ke bilik paling ujung dan membanting pintunya. Suara klik dari kunci grendel terdengar kering. Tapi itu adalah suara teraman yang kudengar dalam 1 jam terakhir. Aku menyandarkan punggungku ke dinding bilik yang dingin, berusaha mengatur napasku. Dadaku masih naik turun dengan hebat. Baru saat itulah aku berani mengeluarkan ponselku. Layar menyala dengan puluhan notifikasi. Semuanya dari satu tempat. Akun gosip sekolah, forum rahasia yang menentukan hidup dan mati reputasi siswa manapun di sekolah ini. Aku membuka kuncinya dengan gemetar. Jari-jariku meleset beberapa kali, dan di sanalah dia, memenuhi halaman utama. Judul dengan huruf merah tebal, disematkan di paling atas. Berita bombastis, sang pangeran telah kembali, ingatannya sudah pulih. Tepat di bawahnya, judul lain yang lebih heboh, dengan jumlah interaksi yang memecahkan rekor. Pasangan emas Bintang dan Kirana kembali bersatu setelah 3 bulan gegana, disertai dengan foto beresolusi tinggi, jelas diambil dengan kamera profesional. Latar tempatnya bandara. Kirana, si kembang sekolah, gadis yang bersinar seperti matahari, sedang membenamkan wajahnya di dada Bintang. Dan Bintang, pacarku, bukan mantan pacarku, sedang memeluknya. Itu bukan pelukan biasa. Itu adalah pelukan erat. Pelukan yang seolah takut kehilangan. Seolah baru saja menemukan kembali seluruh dunianya. Wajah Bintang di foto itu memancarkan kebahagiaan yang begitu murni, sebuah kehidupan yang selama 3 bulan bersamaku belum pernah kulihat. 3 bulan, 102 hari. 102 hari itu, aku mengira aku adalah pemeran utama dalam sebuah dongeng. Bagaimana 102 hari itu dimulai? Ya, dimulai dengan sebuah kecelakaan. Bintang, si hot boy, basket nomor 1 di sekolah, kapten tim, pria yang bahkan tidak berani kutatap langsung, mengalami kecelakaan. Aku Citra, si wakil ketua kelas yang culun dengan kacamata tebal. Benturan keras di pertandingan final. Dia bangun di rumah sakit dan kehilangan sebagian ingatannya. Dia lupa pada Kirana, pacar sekaligus cinta masa kecilnya, yang baru saja terbang ke luar negeri untuk pertukaran pelajar musim panas seminggu sebelumnya. Dan aku, dalam sebuah takdir yang ironis, ditugaskan oleh wali kelas. Citra, nilai kamu paling stabil dan kamu paling teliti. Bintang tidak bisa masuk sekolah untuk sementara. Tolong ya, bantu catat pelajaran dan sekalian ajari dia di rumahnya. Aku ingat hari pertama aku datang ke rumahnya. Sebuah rumah mewah yang membuatku merasa kecil. Aku gugup setengah mati, sampai menjatuhkan tumpukan materi pelajaran. Dia duduk di ranjang, kepalanya masih diperban. Wajah tampannya sedikit pucat tapi tetap dingin. Makasih ya, maaf merepotkan, katanya, suaranya kering. Hari-hari pertama, kami tidak bicara apapun selain rumus matematika dan gramar bahasa Inggris. Aku mengajar, dia mendengarkan. Lalu suatu hari, ketika aku sedang asyik menjelaskan soal integral yang rumit, dia tiba-tiba menyela. Nama kamu, siapa ya? Aku berhenti. Citra, kita sekelas selama 3 tahun. Maaf. Dia menggaruk kepalanya tampak kikuk. Ingatanku, Citra. Nama yang bagus,
terdengar, tenang. Itu adalah retakan pertama di dinding pertahananku. Lalu dia kembali ke sekolah, tapi masih perlu bimbinganku karena ingatannya belum pulih total. Kami punya markas rahasia. Meja di sudut terdalam perpustakaan, tepat di sebelah jendela. Setiap sore, aku akan ada di sana, dan dia akan datang, selalu dengan 2 gelas minuman. 1 es Thai tea, 70% gula, 30% es buat kamu. Dia mendorong gelas itu ke arahku. Dan 1 americano, tanpa gula, tanpa es buat aku. Dia ingat minuman kesukaanku hanya setelah sekali aku mengatakannya. Kami bicara tentang banyak hal, tentang pelajaran, tentang tekanan ujian, tentang bintang-bintang di langit. Dia bilang dia tidak ingat siapa dirinya dulu, tapi dia suka dirinya yang sekarang, yang tidak harus menanggung ekspektasi seluruh sekolah. Aku ingat suatu kali, sekelompok siswi melewati meja kami. Mereka terkikik. Ih, Bintang aneh banget sekarang. Kok mau temenan sama si culun? Wajahku memerah. Aku menunduk dalam-dalam. Tapi Bintang mendengarnya. Dia berdiri. Suaranya cukup keras untuk membuat seisi perpustakaan menoleh. Citra temanku, kalian ada masalah? Gadis-gadis itu lari ketakutan. Dia kembali duduk, mengangkat bahu seolah tidak terjadi apa-apa. Biarin aja, ayo lanjut. Soal ini gimana? Jantungku saat itu berdebar 1 kali lebih kencang. Dan malam itu, malam penentuan itu, hujan deras tiba-tiba turun. Kami terjebak di bawah kanopi gor basket. Udara dingin. Aku menggigil. Dingin ya? Tanyanya. Enggak apa-apa. Aku berbohong. Dia menghela napas, melepas jaket alma maternya, dan menyampirkannya di bahuku. Kehangatan, bercampur aroma mint yang khas darinya, menyelimutiku. Makasih. Ya, buat semuanya, Citra. Aku bergumam. Enggak masalah. Tugasku sebagai wakil ketua. Bukan, katanya, suaranya tiba-tiba serius. Dia melangkah mendekat, berdiri menghadapku. Bukan cuma sebagai wakil ketua. Aku nggak ingat masa laluku. Aku nggak tahu aku yang dulu kayak gimana. Tapi aku tahu aku yang sekarang. Dia menatap lurus ke mataku. Matanya begitu dalam dan jernih di tengah hujan. Citra, aku suka kamu. Aku ingin bersamamu. Dia tidak menunggu jawabanku. Dia dengan lembut menempelkan ciuman di keningku. Sebuah ciuman yang sopan, sempurna, dan itu milikku. 102 hari kebahagiaanku dimulai seperti itu. Suara efek. Ping notifikasi baru. Menarik karakter kembali ke realita. Dan semua itu palsu. Ponsel di tanganku bergetar lagi. Aku melihat ke layar. Di bawah foto Bintang dan Kirana ada badai komentar. Ribuan komentar. Aku tidak bisa menahan jariku untuk tidak menggulir ke bawah. Ya ampun, akhirnya Bintang dan Kirana selamanya kapalku berlayar. Kasihan banget si Citra, dikhianati 3 bulan. Pasti lagi nangis di pojokan. Kasihan apanya, udah ketebak. Si culun mana pantas buat Bintang. Cuman pengisi kekosongan pas Kirana nggak ada. Jujur ya, gue curiga. Jangan-jangan si Citra yang menggoda duluan. Mumpung si Bintang lagi amnesia, licik banget. Iya bener, mana mungkin Bintang suka sama model kutu buku kayak gitu. Aku merasa dadaku sesak, menggoda, licik, pengisi kekosongan. Aku tidak melakukannya, dia yang memulai. Dia yang bilang dia suka padaku. Tapi, benarkah? Apakah karena dia amnesia, dia salah mengartikan rasa terima kasih menjadi cinta? Apakah aku secara tidak sadar, atau bahkan sadar, memanfaatkan kelemahannya itu? Keraguan mulai menggerogotiku. Dan kemudian aku melihat komentar yang disematkan oleh admin. Udah deh, skenario udah jelas. Kembalikan pangeran pada putri. Bintang dan Kirana itu takdir. Citra itu cuman figuran. Harusnya sadar diri dan mundur. Jangan jadi pelakor di antara mereka, figuran, kata itu. Menghantamku telak. Itu bukan lagi hinaan, itu adalah sebuah definisi. Itu menempatkanku pada peranku yang seharusnya dalam cerita mereka. Aku tidak pernah jadi pemeran utama. Aku hanya penghalang, sebuah bug dalam skenario yang kini, setelah pemeran utama wanita kembali, harus segera diperbaiki. Aku merasa mual. Seberapa keras aku berusaha.
Aku tidak hanya berusaha dalam cinta ini, aku berusaha dalam segala hal. Aku hanya ingin jadi nomor satu, sekali saja. Tapi setiap saat aku selalu kalah dari dia. Reza. Nama si jenius peringkat satu yang dingin seperti es itu. Dia tidak pernah memandang siapapun, tidak pernah bicara lebih dari yang diperlukan. Dia adalah mesin. Mesin yang diprogram untuk merebut posisi nomor satu, posisi yang aku inginkan. Aku butuh beasiswa itu. Keluargaku tidak seperti Bintang atau Kirana. Beasiswa adalah satu-satunya jalanku, dan Reza menghalangi jalan itu. Aku pikir, dengan mendapatkan cinta Bintang, aku bisa sedikit santai dalam belajar. Aku pikir, aku punya cinta, aku tidak perlu lagi bersaing mati-matian dengan Reza. Aku salah, aku kehilangan keduanya. Suara efek, notifikasi pesan pribadi, suara khusus. Satu bunyi, ping, lagi terdengar. Kali ini bukan notifikasi publik, ini pesan pribadi. Pengirimnya punya nama yang aneh, sistem gosip. Foto profilnya adalah gambar mata yang distilasi. Ini dia. Admin anonim dari akun gosip sekolah. Aku menahan napas, membuka pesan itu. Halo, figuran Citra. Seru beritanya. Rasa dingin menjalar di punggungku. Dia tahu siapa aku. Aku mengetik dengan gemetar. Siapa kamu? Aku adalah penonton, dan kamu sedang memainkan peran yang sangat buruk. Skenario sudah berubah. Pemeran utama wanita, Kirana, sudah kembali. Pemeran utama pria, Bintang, sudah pulih ingatannya. Peranmu, si pengganti, sudah selesai. Apa maksudmu? Maksudku, sistem membalas instan, seolah sudah menunggu. Sekarang kamu punya dua pilihan. Satu, kamu ngotot, terus menempel pada Bintang. Menjadi orang ketiga yang menyedihkan. Kamu akan dikucilkan oleh seluruh sekolah. Aku akan pastikan itu. Kamu tahu kekuatan akun gosip sekolah. Reputasimu akan hancur. Kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu lagi di sekolah ini. Tanganku yang memegang ponsel bergetar hebat. Ini adalah ancaman. 2, pesan itu berlanjut. Jadilah pintar. Mundur secara sukarela. Dan bantu agar semuanya berjalan mulus. Jadilah figuran yang tahu diri. Semua orang akan memujimu, berjiwa besar, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kenapa aku harus membantu kalian? Apa yang aku mau? Karena kamu butuh ini. Sebuah file gambar terlampir. Aku mengkliknya, mataku terbelalak. Itu adalah selembar halaman A4 yang ditulis tangan. Tulisan tangan yang rapi, bersih, nyaris obsesif. Rumus-rumus fisika lanjutan yang belum pernah kulihat. Metode penyelesaian cepat yang tidak ada di buku referensi manapun. Ini tulisan tangan Reza. Ini baru halaman pertama dari buku catatan fisika lanjutan miliknya, Sistem Mengetik. Selesaikan misimu dan kamu akan mendapatkan semuanya. Matematika, fisika, kimia. Seluruh rahasia untuk mengalahkan Reza, untuk mendapatkan beasiswa itu. Dia tahu rahasia terbesarku dan ambisi tergelapku. Layar ponsel memantulkan wajahku. Pucat, rambutku berantakan, mataku bengkak di balik kacamata. Benar-benar figuran yang menyedihkan. Aku melihat lagi foto Bintang dan Kirana. Mereka sangat serasi, pangeran dan tuan putri. Seperti di dongeng. Lalu aku melihat lagi foto lembar catatan Reza. Itu adalah masa depanku. Satu-satunya jalanku. Cinta? Cinta yang kukira milikku ternyata hanya kesalahan skenario. Sebuah bug yang kini telah diperbaiki. Sedangkan ini adalah realita. Rasa malu, pahit, putus asa, semua bercampur aduk. Kalian ingin aku jadi figuran yang tahu diri. Kalian ingin aku membantu, baiklah. Aku menarik napas dalam-dalam, menghapus sisa air mata terakhir. Jariku tidak lagi gemetar, mengetik dengan mantap di layar. Baiklah, apa misiku? Ponsel di tanganku terasa seperti sebatang es. Dingin dan berat. Pesan dari sistem gosip itu bersinar di layar, menuntut. Baiklah, apa misiku? Balasanku terkirim. Dalam sepersekian detik, sistem membalas. Tanpa sapa, tanpa basa-basi, robotik, sistem gosip. Misi 1, pemutusan hubungan publik
Sistem gosip. Subjek, bintang. Dia labil. Ingatannya kembali tapi rasa bersalahnya padamu menghambat skenario. Dia tidak akan meninggalkanmu, kamu yang harus meninggalkannya. Sistem gosip. Syarat. Harus terlihat seolah ini murni keputusanmu. Kamu harus terlihat berjiwa besar. Kamu harus membebaskannya dari rasa bersalah. Lokasi, publik, waktu, besok jam istirahat. Sistem gosip. Hadiah setelah misi selesai. File PDF, matematika lanjutan, kumpulan rumus and soal prediksi Reza. Jantungku seperti diremas. Meninggalkannya. Aku harus menjadi orang yang mengucapkan kata putus. Aku yang selama 3 bulan ini hidup dalam mimpi, kini harus menjadi orang yang membangunkan diriku sendiri dengan paksa. Aku tidak tidur malam itu. Aku menghabiskan waktu berjam-jam menatap langit-langit kamar, memutar ulang setiap kenangan. Ciuman di kening saat hujan. Gelas Thai tea yang selalu dia belikan. Caranya mengerutkan kening saat aku mengajarinya soal integral. Apakah semua itu bohong? Tidak. Aku tidak bisa percaya itu bohong. Rasa sayangnya nyata. Tapi, rasa sayang itu dibangun di atas pondasi yang salah. Di atas kepingan memori yang hilang. Besoknya, aku berjalan ke sekolah seperti zombie. Mataku bengkak, tapi tertutup rapat oleh kacamata besarku. Sistem sudah mengatur segalanya. Sistem gosip. Taman atap, jam 10 loh. Aku mengirim pesan pada bintang. Bisa kita bicara? Jam 10 di atap. Dia langsung membalas. Tentu Citra, aku juga ingin bicara. Aku tahu apa yang ingin dia bicarakan. Dia ingin minta maaf. Dia ingin menjelaskan. Dia ingin... Aku tidak tahu, dan aku tidak akan memberinya kesempatan. Jam 10, aku berdiri di taman atap yang selalu sepi. Angin meniup rambutku. Pintu di belakangku terbuka. Bintang masuk. Dia terlihat sama kacaunya denganku. Rambutnya, yang biasanya tertata rapi, tampak seperti habis diacak-acak. Citra, dia memulai, suaranya parau. Aku, tentang Kirana, tentang foto itu, aku sudah lihat potongku. Aku harus terdengar dingin. Aku sudah berlatih skrip ini semalaman. Selamat bintang, ingatanmu sudah kembali. Dia tersentak mendengar nada suaraku. Citra, bukan begitu. Aku bingung. Aku tidak tahu. 3 bulan ini bersamamu, itu nyata. Perasaanku padamu nyata. Nyata. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis yang tertahan. Apanya yang nyata, Bintang? Perasaanmu itu cuma rasa terima kasih yang salah alamat. Kamu butuh seseorang saat kamu rapuh, dan kebetulan aku ada di sana. Tidak, kamu lebih dari itu. Dia membantah, melangkah maju. Berhenti, aku mundur selangkah. Jangan dekati aku sudah sadar. Aku cuma pengganti Bintang, pengisi kekosongan sementara Kirana tidak ada. Sekarang Tuan Putri sudah kembali, saatnya figuran sepertiku mundur dari panggung. Figuran? Siapa yang bilang begitu? Akun gosip itu? Matanya menyiratkan kemarahan. Semua orang bilang begitu, dan mereka benar. Suaraku meninggi, air mata akhirnya mendesak keluar. Lihat kita, lihat aku, dan lihat Kirana. Kalian adalah pasangan emas. Kalian adalah takdir. Aku cuma kesalahan dalam skenario. Citra, tolong jangan bicara seperti itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus mengakhirinya. Sekarang. Bintang, ayo kita putus. Dia terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara. Di antara kami mematikan. Apa? Bisiknya. Aku yang minta putus, kataku, lebih tegas. Aku sadar aku nggak bisa bersaing dengan Kirana. Aku nggak bisa bersaing dengan masa lalu kalian. Aku lelah, aku mau fokus belajar. Aku nggak suka kamu lagi. Kebohongan terakhir itu terasa seperti menelan pecahan kaca. Bintang menatapku, matanya dipenuhi kabut kebingungan, rasa bersalah dan, ya, sedikit kelegaan yang coba dia sembunyikan. Dan kelegaan itulah yang paling menyakitiku. Citra, tolong, kataku, membalikkan badan. Aku tidak sanggup menatapnya lagi. Jangan cari aku. Jangan bicara padaku. Anggap saja 102 hari itu tidak pernah ada. Kembalilah pada Kirana.
Dia pantas untukmu. Aku berjalan melewatinya, menabrak bahunya sedikit. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berlari menuruni tangga. Air mataku mengalir deras. Aku tidak tahu, di sudut terjauh taman atap itu, di balik tumpukan meja kursi bekas, seseorang sedang duduk. Reza. Dia ada di sana lebih dulu, membaca buku, mendengarkan musik dengan earphone yang tidak terpasang sempurna. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar skripku. Dia mendengar suaraku yang bergetar. Dia mendengar kebohonganku. Dia melihat bintang yang membatu karena rasa bersalah. Dan dia melihatku berlari sambil menangis. Dia tidak bergerak. Dia hanya menutup bukunya, ekspresinya tidak terbaca. Begitu aku sampai di toilet, ponselku bergetar. Sistem gosip. Misi 1 selesai. Akting yang bagus, figuran. File matematika lanjutan terkirim. 2 hari berikutnya adalah neraka. Akun gosip sekolah mengumumkan perpisahan kami. Tentu saja narasinya sudah diatur oleh sistem. Berjiwa besar, Citra secara resmi memutuskan Bintang memberi jalan bagi pasangan emas kita. Aku dipuji sebagai pahlawan yang mengalah. Gadis-gadis yang sebelumnya mencemoohku, kini menepuk punggungku dengan tatapan kasihan. Kamu hebat, Citra. Kamu kuat banget. Aku ingin muntah. Bintang dan Kirana kini resmi bersama. Mereka berjalan di koridor sambil bergandengan tangan. Kirana akan tersenyum manis pada semua orang. Senyum kemenangan yang hanya aku yang tahu artinya. Bintang, dia menghindariku. Dia tidak berani menatap mataku. Dan aku membenamkan diriku dalam file PDF dari sistem. Catatan Reza. Itu luar biasa. Jelas, terstruktur, dengan cara pintas yang brilian. Aku belajar seperti orang gila, tapi itu belum selesai. Sistem gosip. Misi 2, pengembalian artefak. Sistem gosip. Objek, sebuah pick gitar usang berwarna biru laut. Ada ukiran K kecil di sudutnya. Jantungku berhenti berdetak. Aku tahu pick itu, 2 bulan lalu, Bintang menemukannya di saku jaket lamanya. Dia, yang saat itu amnesia, tidak tahu itu apa. Aneh, katanya padaku di perpustakaan. Aku nggak ingat bisa main gitar. Tapi pas pegang ini, rasanya familiar. Dia mulai belajar gitar. Untukku, dia memainkan lagu-lagu sederhana, dan pik biru itu selalu terselip di jarinya. Pik keberuntunganku, katanya. Seminggu sebelum ingatannya kembali, dia memberikannya padaku. Kamu simpan ya, biar aku ada alasan untuk selalu main gitar buat kamu. Benda itu ada di kotak pensilku sekarang. Sistem gosip. Pik itu milik Kirana. Dia memberikannya pada Bintang sebelum dia pergi. Bintang yang asli tidak pernah melepasnya. Misi. Kembalikan pik itu pada Kirana. Sistem gosip. Syarat di depan umum. Tunjukkan bahwa kamu tidak lagi memiliki hak atas apapun yang berhubungan dengan Bintang. Lokasi, kantin, waktu, jam makan siang. Sistem gosip. Hadiah, file fisika kuantum and mekanika Reza. Kali ini aku merasa mual sungguhan. Ini bukan lagi permintaan, ini adalah ritual penghinaan. Jam makan siang. Kantin ramai seperti pasar. Bintang dan Kirana duduk di meja paling tengah, meja populer. Mereka adalah raja dan ratu. Aku dengan nampan makananku berjalan ke arah mereka. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku. Seluruh kantin terdiam, musik berhenti. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa mendengar sistem bersorak di suatu tempat. Bintang, Kirana, kataku, suaraku datar. Bintang menegang. Dia tampak ngeri melihatku. Kirana sebaliknya tersenyum. Senyum yang dipaksakan, penuh kewaspadaan. Ya Citra, ada apa? Aku tidak melihat Bintang. Aku membuka kotak pensilku, mengambil pik gitar biru itu. Benda itu terasa panas di tanganku. Mata Bintang melebar. Dia ingat. Aku mengulurkan pik itu ke Kirana. Ini, kurasa ini milikmu. Dulu, Bintang meninggalkannya padaku. Aku rasa dia lupa. Kirana menatap pik itu, lalu menatapku. Senyum palsunya berubah menjadi senyum kemenangan yang tulus. Dia mengambilnya dengan gerakan yang sangat anggun. Oh, ini.
Serunya, suaranya dibuat-buat terkejut dan manis. Ya ampun, pik ini, Bintang, kamu ingat? Aku kira hilang. Dia menoleh ke Bintang, matanya berbinar. Lalu dia menoleh kembali padaku. Makasih banyak ya Citra, katanya, nadanya merendahkan. Makasih sudah menyimpankannya untukku. Kamu baik sekali. Dia sengaja menekankan kata menyimpankannya, seolah aku adalah seorang pencuri yang akhirnya mengembalikan barang curian. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengangguk, mengambil nampanku, dan berbalik. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk punggungku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan itu dimulai lagi. Aku berjalan keluar kantin, tidak peduli pada makananku yang belum tersentuh. Aku harus pergi ke tempat aman, perpustakaan. Aku berlari ke sudut favoritku, meja dekat jendela. Aku menjatuhkan kepalaku ke meja, bahuku bergetar. Aku tidak menangis, aku menolak untuk menangis. Tapi rasa malu dan sakit itu begitu pekat, aku hampir tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, sebuah buku tebal dibanting ke meja di depanku. Brak! Aku terlonjak kaget. Reza. Dia berdiri di sana, wajahnya datar seperti biasa. Dia menatapku dengan mata tajamnya di balik kacamata berbingkai tipis. Aku sudah selesai pakai catatan fisikaku. Kamu pinjam. Dia mendorong buku catatan spiralnya yang tebal dan usang ke arahku. Bukan file PDF yang bersih. Ini adalah buku aslinya. Penuh dengan coretan, anotasi tambahan, dan noda tinta. Aku menatapnya, bingung. Kenapa? Dia tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke buku itu. Di halaman 58, caramu mengerjakan soal turunan parsial salah. Boros waktu. Dia tahu, dia melihat catatanku. Aktingmu di kantin tadi, lanjutnya, suara rendah dan dingin. Jelek sekali, terlihat terlalu menyedihkan. Aku tersinggung. Aku enggak. Ambil saja, katanya, memotong ucapanku. Kalau kamu mau mengalahkanku, setidaknya belajarlah dari sumber yang benar. Bukan dari file curian, dia tahu. Entah bagaimana dia tahu tentang file PDF itu. Aku nggak tahu maksudmu. Aku membela diri, suaraku lemah. Reza mendengus. Terserah. Tapi kalau kamu mau terus jadi badut di sirkus mereka, jangan di perpustakaan. Mengganggu. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan aku termangu dengan buku catatannya yang asli. Aku membuka halaman pertama. Tulisannya, hidup, penuh gairah. Ini bukan sekadar catatan. Ini adalah proses berpikir. Jauh lebih berharga daripada PDF steril dari sistem. Ponselku bergetar. Sistem gosip. Misi 2 selesai. Penghinaan yang indah. File fisika terkirim. Aku melihat notifikasi itu, lalu melihat buku catatan Reza di tanganku. Untuk pertama kalinya, aku mulai ragu. Misi ketiga adalah yang paling kejam. Dan itu mengubah segalanya. Itu adalah studi tour wajib kelas 12 ke sebuah cagar alam di pegunungan. 3 hari 2 malam. Tentu saja, sistem tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sistem gosip. Misi 3. Momen romantis di alam. Sistem gosip. Latar. Pendakian malam. Kirana benci gelap dan punya asma ringan. Ini adalah kesempatan emas bagi Bintang untuk menjadi pahlawan. Sistem gosip. Misi. Pastikan Bintang dan Kirana tersesat bersama. Jauhkan dirimu. Sistem gosip. Hadiah. File kimia organik and anorganik Reza. Lengkap. Membacanya saja membuatku muak. Aku muak menjadi boneka. Aku muak dengan drama ini. Di bus, aku sengaja duduk di paling belakang, sendirian, dengan earphone terpasang. Aku melihat Bintang dan Kirana duduk di depan. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Bintang. Bintang tampak lelah. Dia menatap keluar jendela, ekspresinya kosong. Mata kami bertemu sejenak di pantulan kaca. Dia cepat-cepat membuang muka. Reza duduk 2 baris di depanku. Sendirian tentu saja. Membaca buku yang tebalnya seperti kamus. Malam pendakian tiba. Kami dibagi menjadi kelompok-kelompok. Sialnya, aku, Bintang, Kirana, dan beberapa anak populer lainnya berada di kelompok yang sama. Reza ada di kelompok lain, kelompok para jenius yang dipimpin guru fisika.
Kami berjalan di jalur setapak yang remang-remang. Hanya diterangi senter. Kirana mulai berakting. Uhuk, uhuk, Bintang. Udaranya dingin banget. Aku sesak napas. Kamu nggak apa-apa, Ki? Bintang langsung panik, merangkulnya. Sistem mulai mengirimiku pesan spam. Sekarang, buat mereka terpisah. Pura-pura sakit perut, alihkan perhatian guru. Aku menatap ponselku dengan jijik. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku muak. Jika mereka ingin aku menjauh, aku akan menjauh. Sejauh mungkin. Saat kelompok berhenti sejenak di persimpangan, aku melihat jalur setapak lain yang lebih kecil dan gelap. Tanpa tanda, aku mematikan senterku. Dan aku menyelinap ke jalur itu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin sendirian. Aku ingin jauh dari drama mereka. Aku akan kembali ke perkemahan sendiri. Seberapa sulit sih? Ternyata sangat sulit. Suara efek. Angin bertiup kencang, gemerisik daun, lalu guntur. 10 menit setelah aku menyimpang, badai datang. Bukan gerimis, tapi badai. Hujan deras mengguyur dalam hitungan detik. Jalur tanah yang kupijak berubah menjadi lumpur licin. Sial, aku mengumpat. Aku mencoba berbalik. Tapi aku sudah tidak tahu arah. Gelap total. Aku menyalakan senterku, tapi sinarnya hanya menembus hujan beberapa meter. Oke, Citra, jangan panik. Aku berkata pada diriku sendiri. Tetap di jalur. Tapi tidak ada jalur lagi. Aku panik. Aku berjalan lebih cepat. Dan tentu saja, aku terpeleset. Ark! Aku terguling beberapa meter menuruni lereng kecil, dan kakiku menghantam sesuatu yang keras. Batu. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menjalar dari pergelangan kakiku. Aku mencoba berdiri, mustahil. Sakitnya luar biasa. Pergelangan kakiku bengkak dalam hitungan detik. Aku sendirian, dalam badai, di tengah hutan. Kaki patah, sempurna. Sementara itu, di jalur utama, kepanikan juga terjadi. Badai membuat semua orang kacau. Anak-anak, cepat kembali ke tenda, hati-hati, teriak guru. Tunggu, suara Bintang. Citra mana? Ada yang lihat Citra. Kirana juga, Bintang, aku takut, gelap. Kirana mulai menangis, entah sungguhan atau tidak. Guru-guru panik menghitung anak. 2 orang hilang. Bintang, kamu lihat mereka terakhir di mana? Bintang membeku. Dia tahu aku tidak ada. Dan dia tahu Kirana bersamanya. Saya nggak tahu, Pak. Tadi Citra ada di belakang. Bintang, sakit, kakiku, kram. Kirana merengek, menahan Bintang. Bintang berada di persimpangan. Dia menatap ke kegelapan di jalur yang benar, tempat Kirana berada. Dan dia menatap ke kegelapan hutan di sekitarnya, tempat aku mungkin berada. Bintang, tolong aku nggak bisa jalan. Suara Kirana terdengar lebih mendesak. Bintang menatap ke arah suara Kirana. Lalu dia menatap lagi ke hutan. Citra, dia berteriak. Citra, hanya suara hujan yang menjawab. Bintang, kumohon. Itu adalah momen penentuan. Pilihan yang harus dia buat. Dia memejamkan matanya sejenak. Lalu dia berlari ke arah Kirana. Aku datang, Ki, bertahanlah. Dia mengangkat Kirana, menggendongnya. Pak, saya bawa Kirana dulu. Dia asma. Dia berlari, meninggalkan kegelapan di belakangnya. Meninggalkanku di dalamnya. Dia bahkan tidak memberitahu guru bahwa aku menyimpang. Dia memilih penyelamatan yang mudah, yang ada di depan matanya. Aku mendengar teriakannya, samar-samar. Citra! Lalu aku mendengar suara Kirana. Dan aku tahu dia telah memilih. Aku bersandar di pohon, basah kuyup, kedinginan, dan kesakitan. Anehnya, aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. 102 hari itu terasa seperti seumur hidup yang lalu. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Aku pasti pingsan sebentar. Karena saat aku membuka mata, hujan sudah sedikit reda. Aku menggigil hebat. Lalu ada cahaya, sinar senter yang kuat menyorot wajahku. Aku menyipitkan mata. Bodoh, sebuah suara yang kukenal berkata. Reza, dia berdiri di sana, basah kuyup seperti aku. Tapi tampak tenang.
Dia tidak ada di kelompokku. Kenapa dia ada di sini? Kamu ngapain di sini? Tanyaku, gigiku gemeretuk. Tim SAR, katanya datar. Guru fisika sadar jumlah murid di kelompokku kelebihan 1. Dan di kelompokmu kekurangan 1. Dia tahu kebiasaanmu menyendiri. Dia berjongkok di depanku, menyorot kakiku. Dia mendesis pelan melihat pergelangan kakiku yang bengkak parah. Merepotkan, gumamnya. Dia tidak memarahiku. Dia tidak bertanya kenapa aku begitu bodoh. Dia hanya membuka tas ranselnya yang besar, yang entah kenapa dia bawa saat pendakian malam, mengeluarkan kotak PTK, dan mulai bekerja. Tangannya mantap dan efisien. Dia membuat belat darurat dari 2 ranting lurus dan perban elastis. Itu sakit sekali saat dia mengencangkannya, tapi aku tidak bersuara. Bisa berdiri, tanyanya. Aku mencoba. Enggak, desisku. Reza menghela napas panjang. Dia berdiri membelakangiku lalu berjongkok. Naik. Apa? Naik. Aku nggak akan mengulanginya. Kita harus keluar dari sini sebelum hipotermia. Aku ragu sejenak. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku melingkarkan tanganku di lehernya. Dan dia berdiri dengan mudah, menggendongku di punggungnya. Dia kuat, tidak seperti kelihatannya. Kami berjalan, dia berjalan, aku menempel, dalam diam selama hampir 1 jam. Hanya suara napasnya yang teratur dan gemerisik jas hujannya. Kenapa kamu cari aku? Tanyaku pelan, suaraku hampir hilang. Dia tidak langsung menjawab. Karena, katanya akhirnya, bintang lari ke arah yang salah. Seseorang harus lari ke arah yang benar. Jantungku yang rasanya sudah mati rasa berdenyut pelan. Saat kami sampai di perkemahan, suasananya kacau balau. Aku langsung dibawa ke tenda medis. Bintang ada di sana, di luar, mondar-mandir. Dia terlihat panik saat melihat Reza menggendongku. Citra, ya Tuhan, kamu nggak apa-apa, aku. Reza menurunkanku dengan hati-hati ke tandu, lalu menatap lurus ke arah Bintang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap. Tatapan dingin itu cukup membuat Bintang mundur selangkah. Kata-katanya mati di tenggorokannya. Ponselku, yang ajaibnya masih hidup di sakuku, bergetar. Sistem gosip. Misi 3 gagal total. Kamu menghancurkan skenario, tapi Bintang merasa bersalah luar biasa. Kita bisa pakai ini. Sistem gosip. Hadiah kimia terkirim. Anggap saja ini bayaran untuk kakimu yang patah. Aktingmu bagus sekali. Aku menatap pesan itu. Gagal? Akting? Dia pikir ini semua rencanaku. Aku tertawa. Tawa yang kering dan getir. Misi terakhir datang 2 hari setelah kami kembali ke Jakarta. Kakiku digips. Akun gosip heboh tentu saja. Insiden study tour, Citra jatuh karena patah hati. Tapi sistem punya rencana lain. Sistem gosip. Misi terakhir, pukulan pamungkas. Sistem gosip. Bintang masih ragu. Dia merasa berhutang nyawa padamu. Dia terus mengunjungi tenda medis. Kirana tidak suka. Kita butuh sesuatu untuk mengikat Bintang selamanya. Sistem gosip. Kirana ada di RS Sehat Kamar 302. Dia pingsan pagi ini. Penyakit jantung. Mataku membelalak. Penyakit jantung? Skenario klasik macam apa ini? Sistem gosip. Misi, pergi ke rumah sakit, sekarang, dengan kursi rodamu. Bintang ada di sana. Buat dia melihatmu, menyerah padanya demi Kirana yang sekarat. Ini adalah akhir dari peranmu. Sistem gosip. Hadiah. Seluruh arsip soal tryout Reza 2 tahun terakhir. Aku menatap kakiku yang digips. Aku melihat keluar jendela. Aku sudah muak. Muak dengan sistem, muak dengan Bintang, muak dengan Kirana, dan muak dengan diriku sendiri. Aku memesan taksi. Aku pergi ke area sehat. Aku mendorong kursi rodaku menyusuri koridor yang berbau antiseptik. Kamar 302. Aku bisa melihat Bintang dari jendela kaca kecil. Dia sedang duduk di samping tempat tidur, kepalanya di tangannya. Kirana terbaring di tempat tidur, tampak pucat, make up yang bagus, dengan selang infus di tangannya. Aku menarik napas. Waktunya mengakhiri drama ini. Aku mengetuk pintu. Bintang mendongak. Matanya merah dan bengkak. Dia terkejut melihatku.
Citra, kamu ngapain di sini kakimu? Aku dengar kabar, kataku, mendorong kursi rodaku masuk. Kirana membuka matanya. Dia tersenyum lemah padaku. Senyum kemenangan terakhir. Citra, kamu datang. Bintang, aku mengabaikan Kirana. Aku menatap lurus ke mata Bintang. Aku di sini untuk mengakhiri ini. Aku dengar Kirana sakit. Aku memutar kursi rodaku menghadap Bintang sepenuhnya. Jaga dia baik-baik. Dia pacarmu. Dia jelas. Sangat mencintaimu. Aku melirik ke infus yang menetes pelan. Citra, aku sudah lelah, kataku, suaraku mantap. Aku lelah jadi bagian dari cerita kalian. Bintang, kamu bebas. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Jangan cari aku lagi. Fokus saja pada Kirana. Bintang tampak hancur. Dia terjebak, dan dia tahu itu. Aku memutar kursi rodaku untuk pergi. Tugasku selesai. Saat itulah pintu kamar terbuka. Aku hampir menabrak orang yang masuk. Reza. Dia memegang sebuket bunga lili kecil. Dia menatapku di kursi roda. Dia menatap Bintang yang tampak putus asa. Dia menatap Kirana yang pura-pura lemah di tempat tidur. Ekspresinya mengeras. Bintang bingung. Reza, kamu? Kenal Kirana? Reza mengabaikan Bintang. Dia menatapku. Kamu salah gedung, katanya, suaranya jelas dan cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Aku menatapnya. Apa? Nenekku, lanjutnya, menatap lurus ke arahku. Seolah kami sedang bercakap-cakap santai. Dirawat di gedung C, lantai 5. Bukan di gedung B, kamar VIP khusus pasien penyakit jantung palsu. Ruangan itu hening seketika. Aku bisa melihat warna terkuras dari wajah Bintang. Bahkan Kirana di tempat tidurnya tampak berhenti bernapas sejenak. Reza meraih gagang kursi rodaku. Ayo, kamu bilang mau jenguk nenekku, kan? Dia tidak menunggu jawabanku. Dia mulai mendorong kursi rodaku keluar, meninggalkan Bintang yang membatu dan Kirana yang panik di belakang kami. Tunggu, Bintang memanggil, tapi suaranya ragu. Reza tidak berhenti. Di dalam lift, keheningan terasa canggung. Nenekmu. Aku memulai. Sudah pulang minggu lalu, kata Reza, menekan tombol lobi. Lift berdenting dan mulai bergerak turun. Dia menyerahkan buket bunga lili itu ke pangkuanku. Ini, katanya. Untukmu. Untukku, kenapa? Lift terbuka di lobi yang ramai. Reza mendorongku keluar, menuju pintu keluar otomatis. Selamat, katanya. Sudah lulus dari drama itu. Ponselku bergetar hebat di sakuku. Pesan dari sistem, pasti marah besar. Pesan dari Bintang pasti bingung. Aku tidak peduli. Aku mematikan ponselku. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan aku merasa bebas. Reza mendorong kursi rodaku keluar dari lift. Keheningan di antara kami begitu pekat, hampir sama pekatnya dengan bau antiseptik di lobi. Di pangkuanku, buket bunga lili itu terasa ganjil. Sebuah piala kemenangan yang tidak kumengerti. Di belakangku, aku tahu apa yang terjadi. Sebuah ledakan. Ponselku yang baru saja kunyalakan kembali, meledak dalam rentetan getaran yang panik. Sistem gosip. Apa yang kamu lakukan, figuran sialan? Sistem gosip. Kamu menghancurkan semuanya. Misi gagal-gagal. Bintang Pradipta. Citra, tunggu. Apa maksud Reza? Palsu. Citra, jawab aku. Kirana Dewi. Kamu akan menyesal. Jalang culun. Kamu akan membayarnya. Getaran itu begitu hebat hingga membuat buket bunga di pangkuanku bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam. Satu persatu, aku membuka notifikasi itu. Pertama, aku membuka chat dari Kirana. Aku tidak membalas. Aku menekan tombol blokir. Rasanya memuaskan. Lalu, aku membuka chat dari Bintang. Puluhan pesan menanyakan apa maksudnya dan kamu di mana. Aku menatap foto profilnya, foto yang dulu kuambil diam-diam di perpustakaan. Dengan jari yang mantap, aku menekan blokir. Rasa bersalah, rasa kasihan, rasa cinta yang tersisa, semuanya lenyap. Yang ada hanya kelegaan. Terakhir, aku membuka chat dari sistem gosip. Pesan itu penuh dengan huruf kapital dan ancaman. Sistem gosip. Semua file akan kuhapus.
Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tamatlah riwayatmu. Aku tersenyum tipis. Aku mengetik balasan pertamaku dan terakhirku untuknya. Citra Lestari. Aku sudah punya yang asli, lalu aku menekan blokir. Aku mematikan ponselku. Benar-benar mati. Reza telah berhenti mendorong. Kami berada di depan pintu keluar otomatis. Hujan di luar sudah reda, menyisakan udara sore yang bersih dan dingin. Reza, kataku pelan. Suaraku masih serak. Dia hanya bergumam, bagaimana kamu tahu tentang Kirana? Dia membetulkan letak kacamatanya, sebuah kebiasaan yang kulihat ribuan kali di kelas. Tapi baru kali ini aku sadari betapa menenangkannya gerakan itu. Logika sederhana, katanya, nadanya datar seolah sedang menjelaskan soal fisika. 1. Akun gosip sekolah yang jelas-jelas pro Kirana tidak memberitakan ini. Sistem itu ingin kamu yang menyaksikannya untuk mengunci bintang. Itu adalah jebakan. Dia berdeham. 2. Aku melihat Kirana di mal 2 hari yang lalu. Dia makan semangkuk besar ramen super pedas di kedai favoritnya. Pasien penyakit jantung tidak melakukan itu. Aku ternganga. 3. Lanjutnya, RS Sehat Gedung B adalah pavilion VIP untuk konsultasi dan rawat inap ringan. Unit gawat darurat jantung ada di Gedung C, tempat nenekku dulu dirawat. Dia berbohong tentang segalanya, termasuk lokasinya. Itu akting yang buruk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia telah menganalisis seluruh drama ini seperti sebuah soal ujian. Tapi, kenapa? Tanyaku. Ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya. Kenapa kamu peduli? Kenapa membantuku? Reza terdiam sejenak. Dia menatap keluar, ke lalu lintas yang mulai padat. Aku benci skenario yang tidak logis, katanya pelan. Dan aku tidak suka pengganggu. Sistem itu, Kirana, mereka pengganggu. Kamu hanya bodoh karena mau mengikuti alur mereka. Hei, aku memprotes. Ayo, katanya, mengabaikan protesku. Dia mendorong kursi rodaku melewati pintu otomatis, menuju taksi yang sudah dia panggil lewat aplikasi di ponselnya. Dia membantuku masuk ke taksi, dengan hati-hati mengangkat kakiku yang digips. Dia melipat kursi roda dan memasukkannya ke bagasi. Reza, kataku saat dia menutup pintu. Terima kasih. Dia hanya mengangguk singkat. Belajar yang benar. Aku tidak mau menang beasiswa karena lawanku satu-satunya sibuk bermain drama. Dia menutup pintu taksi. Aku pergi. 2 hari kemudian, aku kembali ke sekolah. Dengan kruk. Seluruh sekolah terasa berbeda. Akun gosip sekolah yang biasanya ramai, kini hening. Seperti mati suri. Tidak ada pujian untuk kebaikan hati. Kirana tidak ada kutukan untuk figuran sepertiku. Lalu, tepat jam istirahat pertama, bom itu meledak. Sebuah akun baru, Mata Publik, muncul entah dari mana. Dia tidak memposting gosip. Dia memposting fakta. Postingan pertamanya, sebuah rekaman CCTV dari lobi RS Sehat, Gedung B. Menunjukkan Kirana 2 hari yang lalu, berjalan masuk dengan ceria. Tidak tampak sakit sama sekali, check-in di resepsionis VIP. Postingan keduanya, foto Kirana di mal, sedang menyeruput kuah ramen pedas, diambil dari sudut yang berbeda. Postingan ketiganya, penjelasan rinci tentang perbedaan antara pavilion VIP dan unit gawat darurat jantung. Seluruh sekolah gempar. Cerita itu menyebar lebih cepat dari api. Dalam 1 jam, Kirana berubah dari putri yang rapuh menjadi penipu licik. Dan Bintang, dia menjadi pangeran bodoh yang membuang berlian demi batu palsu. Aku duduk di perpustakaan, pura-pura belajar, tapi telingaku mendengar semuanya. Sistem gosip mencoba melawan. Dia memposting bantahan, mengatakan Mata Publik adalah fitnah. Tapi kemudian, Mata Publik memposting sesuatu yang mengunci segalanya. Sebuah rekaman suara. Suara sistem gosip. Misi 3 gagal total. Kamu menghancurkan skenario. Anggap saja ini bayaran untuk kakimu yang patah. Aktingmu bagus sekali. Itu adalah rekaman percakapanku dengan sistem. Aku membeku. Bagaimana dia?
Lalu aku sadar. Reza, waktu di rumah sakit, dia pasti telah meretas ponselku saat aku di ruang medis. Tidak, dia tidak mungkin, atau mungkin saja. Sistem gosip lenyap. Akun itu dihapus dalam hitungan detik. Drama itu akhirnya benar-benar berakhir. Bintang mencoba berbicara denganku sekali. Satu kali terakhir. Dia menungguku di gerbang sekolah. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Dia kuyu, putus asa. Citra, panggilnya. Aku berhenti, bersandar pada kruku. Aku minta maaf, katanya. Suaranya pecah. Aku bodoh. Aku dibutakan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi dia ingin memintaku kembali. Aku bisa melihatnya di matanya. Harapan yang menyedihkan itu. Aku menatapnya. Pria yang selama 102 hari menjadi pusat duniaku. Sekarang aku tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak cinta. Hanya rasa kasihan yang hampa. Aku juga minta maaf, Bintang, kataku. Dan aku bersungguh-sungguh. Aku minta maaf karena aku pernah berpikir aku butuh kamu untuk merasa jadi pemeran utama. Aku minta maaf karena aku membiarkan diriku jadi figuran dalam ceritamu. Wajahnya menegang. Semoga kamu menemukan ceritamu sendiri, lanjutku. Tapi cerita itu sudah tidak ada aku di dalamnya. Selamat tinggal. Aku berjalan melewatinya. Aku tidak menoleh ke belakang. Kabar terakhir yang kudengar, Kirana pindah sekolah di tengah semester karena malu. Dan Bintang, dia ada di sekolah, tapi seperti tidak ada. Dia berhenti main basket. Dia sendirian. Sang pangeran telah kehilangan segalanya. Sabamakiu ground akan kalau or bulan-bulan terakhir di sekolah adalah kabut yang diisi dengan tryout dan ujian. Tidak ada lagi drama. Hanya ada aku dan tumpukan buku. Dan Reza. Kami tidak pernah membicarakan mata publik. Kami tidak pernah membicarakan sistem. Kami kembali menjadi rival. Tapi ada yang berubah. Kami belajar di perpustakaan di meja yang sama. Berseberangan. Soal nomor 5, katanya tiba-tiba, tanpa mengangkat kepala dari bukunya. Metodemu salah. Aku tidak tanya pendapatmu, balasku ketus. Kamu buang waktu 3 menit untuk perhitungan yang bisa selesai dalam 30 detik. Kalau kamu pakai rumus turunan implisit, aku tahu. Aku hanya sedang mencoba cara lain. Cara lain yang bodoh, katanya datar. Cara berpikirmu yang kaku. Kami akan berdebat sengit tentang satu soal kimia selama 1 jam penuh. Anehnya, aku menikmatinya. Tidak ada yang pernah bisa mengimbangi caraku berpikir seperti dia. Saat kakiku sudah sembuh dan aku tidak lagi memakai kruk, aku merasa sedikit kehilangan. Aku sudah terbiasa dengan dia yang tiba-tiba muncul dan membawakan tasku yang berat. Dengan alasan, jalanmu lambat, menghalangi. Dia masih dingin, masih sarkastik, masih jenius yang menyebalkan. Tapi suatu hari, saat aku sedang frustrasi berat karena nilai tryout fisikaku turun, dia hanya meletakkan sekaleng kopi susu dingin di mejaku. Otakmu overheat, katanya. Pendingin. Lalu dia pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih. Hari kelulusan, jantungku berdebar kencang. Bukan karena pidato kepala sekolah, tapi karena pengumuman beasiswa. Dan penerima beasiswa nasional penuh untuk Fakultas Teknik diraih oleh... Aku menahan napas. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Citra Lestari. Aku membeku. Aku menang. Aku mendengar tepuk tangan. Aku menoleh, mencari satu orang. Reza. Dia ada di barisan depan. Dia menoleh ke belakang, menatap lurus ke arahku. Dan dia bertepuk tangan. Perlahan tapi tulus. Lalu pengumuman berlanjut. Dan peraih nilai ujian akhir tertinggi. Peringkat 1 paralel. Diraih oleh Reza Aditama. Tentu saja, setelah acara selesai, aku mencarinya. Dia sedang berdiri sendirian di dekat taman, memegang piala peringkat 1-nya dengan ekspresi bosan. Reza, panggilku. Dia menoleh. Selamat, katanya. Kamu juga, kataku canggung. Aku tidak menyangka. Aku kira kamu yang akan dapat beasiswa itu. Reza mengangkat bahu. Aku tidak mendaftar. Aku sudah dapat beasiswa dari program akselerasi universitas.
Apa? Beasiswa itu, katanya, menatapku tajam. Membutuhkan esai pribadi tentang mengatasi kesulitan. Kurasa ceritamu lebih menarik daripada ceritaku. Kamu tahu aku akan menang. Aku tahu kamu pantas, ralatnya. Karaktermu sudah teruji. Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman. Masa depan terbentang di depan kami. Jadi, aku memulai. Apa sekarang? Reza membetulkan kacamatanya. Kuliah, universitas yang sama. Sudah kuterima tawarannya. Mataku membelalak. Kamu? Kamu mengikutiku? Dia mendengus. Tolong. Lab riset mereka adalah yang terbaik di negara ini. Kebetulan, penerima beasiswa itu juga diterima di sana. Dia menatapku. Merepotkan. Aku tertawa. Tawa yang lepas, tulus, dan bahagia. Tawa seorang pemeran utama. Reza menatapku. Dan aku bersumpah. Aku melihat sekelumit senyum di sudut bibirnya. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa, kataku. Aku hanya berpikir, aku suka cerita ini. Dia terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Bukan untuk menyelamatkanku dari badai. Bukan untuk menarikku dari rumah sakit. Hanya uluran tangan yang tenang. Ayo, katanya. Cerita baru. Jangan sampai telat di babak selanjutnya. Aku tersenyum dan menjabat tangannya. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!